Selamat datang teman-teman semua di kelas berkode ini. Tidak sampai ke pekan ketiga di ujung pekan ya. Jadi tinggal sepekan lagi gitu. Semoga teman-teman ada banyak sekali manfaatnya ya di kelas ini, bisa dapat berbagai pembelajaran dan bisa menjadi bekal buat teman-teman semua di karir masing-masing gitu. Kemudian mohon maaf untuk teman-teman semua di kelas Agile ini, mohon maaf karena simulasi yang 2, 3, dan 4 itu belum sempat dinilai secara ini ya, keseluruhan belum dinilai. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan, tolong disiapkan dulu ya terkait dengan pengerjaan simulasi. Memang kalau dilihat di grup itu banyak sekali ya, cuman alhamdulillahnya sudah 1-2 atau mungkin sebagian besar sudah terjawab oleh sesama peserta gitu. Jadi kita sangat terbantu oleh peserta yang mau saling berbagi dan mau saling sharing tentang pengerjaan simulasi gitu. Apalagi kalau di simulasi yang keempat ini kan tadi ramai banget itu karena tukar-tukeran email ya, luar biasa gitu. Oke, udah jam 8. Mungkin kita buka dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman kelas Agile using Scrum dari Sunbercode. Punten jangan record. Oh ya, siap. Sudah di-record ini ya? Udah aman-aman, Jun. Wih, aman gitu. Insya Allah kita belajar dari pengalaman. Terima kasih juga udah diingetin. Kalau teman-teman semua pengen mencatat atau misalkan mau merecord dari device masing-masing, itu juga boleh banget. Jadi ada istilahnya backup gitu. Dari peserta, boleh banget buat mencatat atau merekam sendiri-sendiri gitu. Entah itu merekam suara atau bahkan merekam ya keseluruhan video gitu. Kemudian mungkin saya akan sedikit ini aja ya, menjelaskan untuk pada malam hari ini kita agendanya ngapain aja gitu. Kita sudah sampai di pekan ketiga, pekan pertama kedua itu sudah selesai, semuanya mengerjakan tugas materi, kemudian sudah terlihat juga nilainya gitu kan. Kemudian pekan ketiga ini kita menjalankan simulasi gitu. Ya sepertinya memang kita jarang ketemu gitu ya di pekan ini. Jadi Selasa, Rabu, Kamis itu kosong gitu, tidak bertemu di sesi live gitu. Maka kita akan coba adakan sesi ini. Agenda malam ini sebetulnya kita dari kami para trainer itu belum bisa secara spesifik membahas tentang simulasi 1, 2, 3, 4 gitu. Artinya itu seperti apa gitu. Itu belum bisa karena memang kita belum secara keseluruhan dan secara komprehensif meninjau pekerjaan teman-teman semua di sini. Tapi nggak apa-apa. Jadi di agenda sekarang sebetulnya agendanya cuman tanya jawab gitu. Teman-teman silakan mempersiapkan pertanyaan terkait dengan simulasi yang sudah dikerjakan. Mungkin kalau misalkan masih ada kebingungan-kebingungan tentang materi juga boleh banget gitu untuk disampaikan. Jadi itu sih. Jadi teknisnya mungkin ya silahkan kepada teman-teman semua. Opsinya 2 sih. Pertama adalah kalau misalkan mau memberikan pertanyaan secara tulis, itu boleh di chat, jadi sebutkan nama kemudian pertanyaannya. Atau yang kedua, misalkan pengen langsung menyampaikan kegelisahan atau pertanyaannya secara langsung, itu boleh juga. Jadi nanti paling ini dulu, sebutkan dulu namanya, izin bertanya gitu di chat, kemudian nanti ketika sudah dipersilahkan, nanti akan dipersilahkan ketika nanti saya baca chatnya, kemudian saya persilahkan gitu. Dibaca, saya persilahkan, kemudian nanti teman-teman boleh menyalakan mungkin boleh juga gitu. Nah, mungkin gitu sih untuk sesi kali belum bisa spesifik dari awal sampai akhir simulasi 1, 2, 3, dan 4. Pertama karena itu
sangat panjang mungkin ya. Kedua, kita juga belum menilai pekerjaan teman-teman secara keseluruhan, jadi belum ada gambaran untuk simulasi kedua, 3, dan 4 gitu. Apalagi simulasi 4 masih dikerjakan kan, jadi aneh juga kalau misalnya kita udah bahas sekarang gitu. Paling gitu, silakan teman-teman udah mulai masuk pertanyaannya belum ya? Udah ya. Kalau untuk merekam sekali lagi diperbolehkan kepada para peserta di sini. Mulai banyak yang masuk. Oke, saya sambil cek kolom chatnya ya. Izin record ya, boleh. Oke, pertanyaan dari Rendra Suwondo. Apakah user story dan task itu sejajar atau kayak master detail gitu? Nah, oh iya, BTW di sini saya akan membawakan apa ya? Jadi MC gitu, berperan di sini. Sedangkan narasumbernya itu nanti akan lebih banyak dijawab oleh Kang Ihsan gitu. Betul ya Kang Ihsan ya? Ya, boleh. Atau mungkin nanti boleh kalau misalkan peserta punya jawaban lain atau misalkan punya pendapat lain, seperti itu juga boleh juga, nanti kita lempar ke, misalkan ada peserta yang mau melengkapi jawaban dari saya atau Kang Ihsan, itu boleh banget, nanti kita kasih kesempatan juga gitu. Jadi kita dari Rendra dulu nih Kang Ihsan, kita jawab dulu apakah user story dan task itu posisinya tuh gimana gitu, sejajar atau misalkan ada parent, ada childnya atau gimana? Monggo. Oke. Mungkin biar sambil jelasinnya kayaknya bakal enak kalau bisa sambil share screen kali ya. Oke. Ini screen sharingnya udah masuk ya, Jin? Halo. Masuk Kang. Nah, di screennya juga kelihatan kan ya? Nah, pertanyaannya sebenarnya lebih ke tas ya. Gini, jadi kayak kalau misalkan teman-teman lihat di apa namanya manajemen tools yang teman-teman pakai, kayak mungkin Jira, terus apa namanya, ada yang pakai Trello, ada yang pakai ClickUp, itu sebenarnya kayak atau ada mungkin yang pakai yang lainnya gitu kayak Tulip dan segala macamnya. Itu silahkan aja. Sebenarnya kalau dalam Scrum yang diatur itu adalah ini apa namanya, cuman sampai ke story story itu secara konsep itu lebih menggambarkan tentang apa dan kenapanya. Sementara kalau si task itu dia bakalan apa namanya, pecahan dari si story-nya itu. Jadi kayak story itu bisa dipecah lagi jadi beberapa task gitu. Nah, cuman dalam beberapa manajemen tuh mungkin kayak ada yang nulisinnya story atau task gitu ya. Nah, itu tuh eh, tergantung manajemen tools-nya, karena itu sebenarnya dibuatnya untuk agile aja kan, maksudnya nggak melulu untuk Scrum gitu. Nah, tapi kalau di secara kerangka kerjanya Scrum itu story dulu, terus baru si apa namanya tas-tas itu jadi kayak child-nya gitu istilahnya. Mungkin kurang lebihnya gitu. Semoga menjawab. Tapi di sini ya. Oke, mungkin itu sudah dijawab oleh Kang Ihsan. Sebelum pertanyaan selanjutnya, mari kalau misalkan ada yang mau melengkapi, boleh banget. Tapi ini chatnya udah ketimbun ya. Kalau ada, boleh interupsi sekarang aja kalau misalkan pengen melengkapi jawaban atau misalkan belum puas dengan jawaban Kang Ihsan. Jadi kalau lewat chat agak susah sih, jadi kalau pengen ngasih interupsi mungkin langsung aja buka mikrofonnya gitu ya. Ya dipersilahkan kok, kita jadi diskusi aja di sini. Iya. Yeah. Oke, ada? Cukup? Sampai mana tadi chatnya? Baru yang pertama, Jun. Oh enggak, maksudnya, oh iya baru yang pertama. Bentar. Ya, mungkin dicukupkan ya untuk yang pertanyaan relasi antara task dan user story. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Syahrul. Izin bertanya Kang, ya diizinkan. Saya bingung kenapa harus nge-review board punya peserta lain, karena board yang saya buat juga nggak yakin benar gitu. Oh ini menarik ya pertanyaannya.
Mungkin dari Kang Isan dulu ya, nanti kalau misalkan saya ini pengen ngungkapin juga. Gimana Kang Isan, kenapa saling mereview boardnya? Oke, sebenarnya justru ini sih, apa namanya, saling review board itu bukan part dari, apa namanya, bukan part dari si, apa namanya, activity dalam Scrum-nya gitu, kayak di dalam Scrum-nya sebenarnya, kegiatan review kan cuman, apa namanya, nge-review task yang done, task yang mana yang, apa namanya, not done gitu. Apa yang dibilang si product owner udah selesai sesuai acceptance kriterianya atau enggak. Nah, cuman kan kalau di sini kan since apa namanya, kemarin project-nya juga mock project gitu kan, apa namanya, bukan bukan yang teman-teman beneran jalanin gitu. Jadi kayak ketika review juga, tadinya kita juga mikir kayak, apa sih yang sebenarnya kayak bisa di-review kalau misalkan yang dikerjain juga sebenarnya, misalkan fiktif gitu, maksudnya nggak ada gitu, kayak kita cuman sampai, tahap konseptual di mana kita bikin apa namanya, dapat masalah, terus, nge-define product backlog, nge-define, task dan segala macamnya. Terus kayak apa yang bisa di-review, nah akhirnya kayak, kita comes up with the idea untuk, nge-review board-board, apa namanya, punya peserta lain supaya, sebenarnya dari situ teman-teman bisa dapat apa namanya, pelajaran gitu sih, at least kayak, oh ternyata, eee, walaupun, kita mikirnya kayak gini nih, kerangka kerjanya kayak gini, ternyata mungkin, orang lain mikirnya beda. Nah, terus dari situ kan mungkin bisa timbul kayak diskusi diskusi gitu ya, satu sama lain, kayak apa namanya, "Oh saya bikinnya gini, saya bikinnya gini." Walaupun nanti kayak nggak tahu yang mana yang mungkin kayak nggak tahu ini sebenarnya kalau ada yang beda, yang mana yang benar. Nah, itu makanya kayak, monggo didiskusikan aja kalau yang hal-hal seperti itu sih. Kurang lebih gitu sih, Jun. Ya, betul sekali. Jadi, pertanyaannya itu sebetulnya terjawab ketika pertanyaannya sorry. Pertanyaannya itu terjawab dengan membedah pertanyaannya gitu. Kalau misalkan ditanya, ini buat apa gitu. Kalau lihat peserta lain kita nggak yakin benar. Nah, justru karena kita nggak yakin kita benar atau enggak, kita minta orang lain mereview gitu. Kebayang nggak? Jadi ketika kita merasa pekerjaan kita kurang pas atau kurang perfect gitu, kurang excellent, kita bisa minta kepada orang lain yang barangkali gitu, lebih tepat dalam memandang satu konsep gitu. Sama orang yang melihat pun mungkin nanti akan apa ya? Justru mungkin belajar juga dari boardnya Kang Syahrul ini. Jadi ada insight yang menurut dia, oh ternyata yang lebih tepat yang seperti ini gitu. Jadi harapannya ada knowledge transfer dan diskusi yang muncul dari proses ini gitu. Sedangkan ini sendiri sebenarnya tidak akan menjadi apa ya, bukan strict sebagai bagian dari penilaian, tapi supaya pertama tadi saling belajar, kedua ya supaya grupnya rame, timbul diskusi gitu kan. Karena kalau grup-grup kelas lain kayaknya bukan ketiga ini udah sangat sepi gitu. Kurang tahu ya. Saya tahu banget saya. Ya udah, kita lanjutkan saja ke pertanyaan selanjutnya dari Septian Cahyadi. Oh iya, untuk pertanyaan tadi tentang kenapa harus mereview, semoga udah cukup terjawab ya. Itu mah tidak perlu kita gali terlalu dalam. Jadi kalau misalkan ada yang kurang setuju atau misalkan pengen punya pendapatnya sendiri, ya silakan nanti di kolom chat aja habis ini. Selanjutnya, pertanyaan Septian Cahyadi, dalam user story kita diminta mengisi story point estimate. Story point estimate. Di bagian dalam story kita buat task lagi di mana terdapat juga story point estimate. Pertanyaannya, apakah poin pada user story merupakan kumulatif dari task di bagian dalamnya? Wah, ini teknis banget. Gimana nih, San? Kebayang nggak? Iya iya, kebayang kebayang. Jadi kayak, mungkin, Septian atau teman-teman yang lain bingung kayak, ini sebenarnya estimate-nya tuh di mana? Kayak bobot itu ada di story tapi ada di task juga gitu, kayak, terus jadi yang bener tuh yang mana? Apakah di story, apakah di task? Nah, terus kalau kalau itu tuh artinya apa gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan kita tahu, sebelum kita masuk ke product sprint gitu, kan product backlog tuh lebih baik ter-define dengan, apa namanya, dengan clear gitu kan, apa namanya, istilahnya kita udah tahu nih, task-task-nya apa aja. Nah, cuman biasanya kalau di, eee eee, sejauh ini kayak pengalaman dan beberapa, eee, perusahaan itu menggunakan pendekatannya tuh gini, jadi kayak sebelum, mulai mulai sprint, biasanya si product owner tuh akan
kayak istilahnya ngeestimasi dulu nih, karena dia juga butuh tahu kan, apa namanya, dia dia misalnya kayak udah ngejalanin sekian sprint, terus habis itu dia kayak punya, oh velocity, saya sekitar sini. Nah, terus kalau berdasarkan yang lalu-lalu, tas ini nih bobotnya segini nih. Nah, itu kan dia juga bisa bisa ini ya, apa namanya, bisa istilahnya buat estimasi di awal untuk kayak tahu gambaran besarnya tuh, oh kira-kira development-nya bakal, ngambil waktu sekitar, misalnya 2 3 iterasi nih. Nah, story point estimate yang di awal itu tujuannya buat itu. Nah, sementara yang ada di tas itu kenapa dibobotin lagi, itu biar tahu sebenarnya kayak, berdasarkan estimasinya gini nih, tapi ternyata realnya itu ketika define tas itu, ketika nanti sprint-nya berjalan itu kayak gimana sih sebenarnya, tasnya tuh ada berapa, kayak gitu. Sebenarnya itu lebih ke promote transparansi lagi gitu sih. Tapi di sini pertanyaannya apakah poin pada user story merupakan kumulatif dari tas bagian di dalamnya? Sebenarnya enggak juga karena, eee, merupakan kumulatif ketika kalau misalkan dalam sebelum sprint planning si tas itu udah ke-define gitu ya. Tapi kalau misalkan, tasnya belum ke-define ya si story point itu ya bisa di-estimate kayak, sesimpel yang waktu itu main games itu aja kayak, oh ini large, ini apa, yang kayak gitu. Kurang lebih sih gitu ya. Tapi nanti ketika, apa namanya, tas itu biasanya juga diestimasi lagi sih, gitu. Oke. Baik, mungkin diberikan kesempatan kepada Septian Cahyadi atau misalkan dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan atau melengkapi jawaban dari Kang Isan gitu. Dipersilakan secara langsung aja dari mikrofon. Ada? Cukup jelas? Oke, baik. Sepertinya Saya mau nanya, Kang. masih Boleh boleh. terkait ini ya berarti ya. Boleh. Silakan Edo. Iya. Jadi kan story points-nya ada bobot sendiri. Nah, tasnya itu bobotnya itu sama kayak misalnya kita tentuin pakai Fibonacci. Itu sama-sama Fibonacci story points-nya sama tasnya atau gimana, Mas? Oke, ini menarik sih karena, sebenarnya gini, apa namanya, kalau by caranya itu sebenarnya bakalan, lebih ke terserah timnya itu nanti misalnya kayak, ketika Edo nge-manage, Scrum itu gimana. Tapi sebenarnya, apa namanya, tujuannya estimasinya tadi tuh kayak yang udah saya bilang tadi, buat kayak istilahnya, oh awalnya nih yang story point yang awal tuh buat estimasi kira-kira gimana sih gitu, apa namanya, perlu berapa iterasi, sementara yang satunya lagi itu lebih transparansi kalau misalkan waktu ngerjain, oh ternyata tadinya kita estimasi segini nih, ternyata pas begitu jalan sprint-nya, oh apa namanya, ternyata tasnya beda nih, ada yang tambah-tambah dan segala macam. Mungkin kayak yang waktu itu udah sempat ada di materi juga kayak apa namanya, tas itu bisa jadi belum seluruhnya ter-define gitu apa namanya, ketika waktu waktu sprint planning gitu. Mungkin kayak ada beberapa yang, masuk di tengah-tengah ketika kita lagi sprint, gitu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari caranya itu bakalan balik ke timnya lagi sih, kayak mau menggunakan Fibonacci itu bisa, mau menggunakan apa namanya, sebenarnya nggak preferable sih, yang main hour itu bisa, main week apa namanya, main days itu bisa. Cuman, gimana? Halo halo? Iya. Halo? Gimana, Dok? Sebentar, Kang. Saya mau jelasin ulang. Jadinya si tim itu nanti mengerjakan berdasarkan story point estimasi tadi dong. Bukan berdasarkan yang realnya, ngerjain di sprintnya itu. Oh, enggak. Jadi, estimasi itu dilakukannya di awal gitu kan. Tapi ketika mereka mereka sprint planning, mereka kan bakalan breakdown itu jadi task-task tuh. Nah, ketika mereka Oh, oke. nge-breakdown itu jadi task-task kan mereka bakal nge-define juga,
apa namanya, kalau contohnya gini deh, kalau saya misalnya langsung, kasus nyatanya ya, misalnya saya nge-run sebuah sprint gitu di kantor. Nah, saya ketika awal nge-define sprint-nya, oh saya punya target mau bikin user story kayak misalnya, ABC gitu, kayak apa namanya, kita punya user story ABC bla 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 bla. Nah, saya tuh kayak udah punya kira-kira gitu kayak, oh user story A itu, diselesaikannya dalam waktu berapa, user story B itu kira-kira diselesaikannya dalam waktu berapa, C dalam waktu berapa. Itu kayak sebenarnya bisa saya buat sendiri atau bisa saya masukin kayak yang game waktu itu, apa namanya, ada di materi gitu yang nentuin, "Oh ini sebenarnya bobot user story ini berapa sih?" Nah, tapi ketika nanti masuk ke apa namanya, sprint planning, itu kan kita mindahin dari product backlog ke sprint backlog ya. Nah, ketika product backlog ke sprint backlog, terus abis itu nge-define task di situ, nah mulai tuh kayak ada task-task-nya biasanya dikasih effort lagi. Nah, itu yang sebenarnya timnya. Jadi kayak istilahnya, oh yang awal tuh buat estimasi, yang beneran dikerjainnya tuh nanti bisa kelihatan, oh ternyata effortnya yang dikiranya tadi cuman 40 atau 50 ternyata 80 atau 90 setelah sprintnya berlangsung karena baru kepikiran kayak gitu. Oke, siap-siap. Ngerti, Kang? Oke. Terima kasih kepada Kang Isam dan juga tanggapannya dari Mas Edo. Selanjutnya, mungkin kita lanjutkan dulu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau tanggapan tentang yang tadi, bisa nanti kita lanjut lagi di grup diskusi atau misalkan masih ada penasaran di chat ini juga boleh. Pertanyaan dari Chef Mukarrom. Cara mendefinisikan task di sprint itu seperti apa ya? Cara yang saya pakai seperti ini. Cara satu, pindahkan story dari PB ke SB. PB ini berarti product backlog ya, sprint backlog. Dua, di dalam story ini saya create subtask atau menggunakan cara yang kedua, yaitu pertama pindahkan story dari product backlog ke sprint backlog. Dua, di dalam sprint backlog create task. Yang benar cara yang mana? Sudah ada beberapa pendapat dari perspektif trainer seperti apa gitu. Nuhun. Oke. Kebayang sana? Iya, kebayang. Tapi ini teknis yang nggak diatur secara detail gitu kayak ya apa namanya, itu lebih ke freestyle-nya gitu, apa namanya, bukan mana yang lebih bener ya, cuman kalau dalam dalam case ini, itu kayaknya bakalan balik ke ininya gitu sih, sama kayak balik ke mungkin, lebih cocok mana, kayak apa namanya, pengembangan di timnya tuh lagi misalnya kayak pengembangan tertentu, tapi harus kalau misalnya dua-duanya itu ya, apa namanya, istilahnya, eee, memindahkan story dari produk backlog ke sprint backlog gitu. Habis itu, bedanya cuma, di ininya ini mungkin kalau saya kan nggak terlalu pakai Jira ya, saya lebih banyak pakai Tulip di kantor. Jadi kayak mungkin kalau misalkannya pakai yang cara nggak itu namanya story dari produk backlog ke sprint backlog, itu nanti sprint backlog create kan tahu kan kayak artefaknya gitu lah ya. Saya nggak tahu nih kayak apakah tuh bisa tuh apa namanya, kayak bisa automatically generate burn down chart gitu. Jadi bisa langsung kelihatan, oh nih burn down-nya kita masih behind schedule atau udah ahead. Nah, nanti di yang apa namanya, kalau
kalau si tasnya ini nggak hubung sama si store-nya, itu mungkin bisa jadi, masalah gitu. Jadi kayak di yang lain-lainnya. Jadi lebih preferable kayaknya cara yang pertama sih. Intinya sebenarnya yang penting terhubung gitu, apa namanya, yang dibuat sama balik lagi sampai ke produk baik bahkan dari sampai etiknya gitu. Oke, pertanyaan intinya tadi dua cara ini sehingga tidak diatur secara spesifik dalam Scrum, dikembalikan lagi kepada preferensi dari setiap tim dalam mengerjakannya. Cuman kalau pendapat pribadi lebih tepat menggunakan yang sama gitu ya. Silakan nanti kalau misalkan ada yang silakan kalau misalkan dari teman-teman semua di sini si Abang Chef Mukarom ini. Boleh nanggepin? Oh boleh, silakan dari Octavian silakan. Ya, kalau saya sih, saya juga pernah pakai Catur itu, jadi saya cobain enggak, maksudnya ini best practice-nya, jadi setelah membuat story-nya terus dibuat subtask-nya seperti itu. Nah, kalau di simulasi kali ini saya sih nyobain pakai yang jadi buat story-nya dulu terus juga buat task-nya. Nah, jadi kan kata Kang Isan tadi katanya kan yang penting terhubung ya, Kang, ya? Nah, saya sih itu ternyata, dilihat ada gitu, ada di issues-nya itu tinggal di-relates to. Jadi si task-nya itu bisa relates Oh. to ke yang story-nya. Berarti kalau kayak gitu kan cara itu benar juga kan ya, Kang, ya? Iya, kalau sebenarnya iya, balik lagi tuh buat, caranya mau gimana juga, tapi yang penting biasanya tuh yang dicek itu adalah, si transparansi traceability-nya lagi gitu sih. Kayak, oh ketika nyelesain task ini tuh sebenarnya task ini tuh contribute ke story yang mana sih gitu. Jangan sampai kayak apa namanya, kayak kita main task baru, tapi ternyata itu nggak berhubungan ke story manapun gitu. Terus berarti itu nggak menyelesaikan sprint goals-nya. Nah, itu kan jadi nggak bisa dihitung buat apa namanya, task yang sebenarnya dilakuin di sprint itu gitu, karena itu nggak mendukung sprint goals-nya buat nyelesain story yang diambil gitu. Kurang lebih gitu sih Octaviansyah. Oke. Jadi harusnya kalau misalkan itu emang bisa traceable di apa namanya, dengan cara yang kedua itu fine aja harusnya. Oke, kasih, Kang. Siap. Terima kasih kepada Octavian ya. Sudah melengkapi jawaban dari kita, trainer. Saya nggak jawab sih. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya masih dari Chef Mukarom. Bener ya? Iya bener. Dari Kang Chef Mukarom. Pertanyaannya, di dalam produk backlog apakah boleh menuliskan dalam bentuk task atau harus dalam bentuk story? Dalam produk backlog. Ya, silakan kepada Kang Isan. Dalam produk backlog. Kalau di Scrum sih harusnya ini ya, apa namanya, harusnya dia udah dalam bentuk user story ya. Maksudnya ya, karena, balik lagi, kalau kita sampai detail ke task, itu biasanya nanti, balik lagi ke produk backlog itu kan yang megang adalah si product owner ya. Product owner itu tanggung jawabnya adalah, memastikan cara nilai bisnisnya gitu. Nilai bisnis dari produk backlog itu biasanya kalau tasnya itu udah cukup detail, kalau misalnya mungkin kayak saya bilangnya itu tas ya, misalnya kayak kalau tas itu detail, itu kayak biasanya nariknya lagi ke apa namanya, narik itu lagi ke business value-nya itu jadi lebih jauh gitu, ketimbang kalau misalkan kita stick ke format user story. Jadi kayak misalnya kalau format user story kan jelas ya, siapa, terus tujuannya apa gitu, sama kenapanya. Nah itu kan lebih mudah gitu, kayak buat narik itu ke business value-nya. Dan kayak jadi nggak ribet, nanti nggak jadi pertanyaan juga, mana ya yang lebih, kalau misalkan kita masukinnya bentuknya task nih, kayak mana ya yang penting bikin DB dulu atau bikin API-nya dulu, misalnya kayak gitu. Nanti kan kayak bingung tuh, ini kalau misalkan levelnya task, narik sisi bisnisnya pentingan mana. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, ternyata user story-nya sama-sama apa namanya, misalnya mengajukan cuti atau misalnya
absensi gitu. User story-nya sama-sama. Jadi ya udah kayak sebenarnya dua-duanya sama-sama prioritasnya. Mungkin kurang lebih gitu sih. Jadi lebih preferable dalam bentuk user story karena dari sisi prioritasnya juga lebih gampang nanti. Ketimbang kalau udah cukup detail kayak task gitu ya. Oke, jadi dalam product backlog itu lebih disarankan penanya atau dari teman-teman semua mau melengkapi, mau mengoreksi, dipersilakan. Ada peserta yang hadir pada hari ini 45 orang kurang lebih. Tadi ada yang keluar, tidak ada yang masuk lagi. Cukup? Ya, terima kasih kepada Kang Ihsan sudah menjawab dan kepada penanya Kang Chef Warong. Ini nyebutnya gimana ya? Chef ya, chef. Keren namanya, keren. Selanjutnya dari Dodi Kurnia. Di dalam Scrum itu prosesnya apa hanya to do, progress, dan soalnya di ClickUp sendiri itu waktu pilih template default, Scrum-nya banyak sekali isiannya. Ada open, pending, progress, review, ready, sama production. Sepertinya ini pertanyaan dari pengguna ini ya, ClickUp ya. Gimana, San? Oke, iya sebenarnya selaku sekarang di tempat saya juga lagi transisi mau menggunakan ClickUp gitu sih, tapi masih dalam proses apa namanya? Masih dalam proses eksplorasi gitu. Jadi ya kalau di ClickUp dia proses apa namanya? Si board-nya tuh nggak cuman to do, progress, done aja, tapi kayak ada open, pending, progress, review, ready, production. Bahkan itu kayak misalnya bisa kita tambahin sesuka kita gitu. Kalau di ClickUp bisa kayak tambahin QA review atau apa dan segala macam, smoke test, kayak apa namanya, tergantung fase yang kita mau apa namanya status dari si apa namanya progresnya itu sendiri gitu yang mau kita track tuh kayak gimana. Nah, jadi kalau di Scrum sebenarnya baik lagi itu tidak mengatur sampai ke sini gitu, tapi paling generalnya adalah to do, progress, dan tapi kayak kalau by ngedetilin lagi ini kan sebenarnya bisa dipecah-pecah lagi juga gitu kayak misalnya open, pending itu bisa jadi masuk ke to do, kayak progress review itu bisa masuk ke kalau progress review yang di state sama Dodi ini bisa masuk ke progress yang misalnya ada di Jira gitu kayak. Terus ready ya bisa masuk ke dan-nya gitu. Sama production juga bisa masuk ke dan-nya gitu. Ready ini biasanya misalnya kayak staging-nya gitu. Apa namanya sebelum naik ke production. Itu juga bisa dijadiin dan gitu. Ya, jadi apa namanya nggak diatur sampai segitunya sih di apa namanya Scrum tuh. Jadi feel free buat mau nambahin apa namanya progresnya tuh ada state apa lagi gitu. Kurang lebih gitu. Ya, sebetulnya ini cukup jelas ya. Jadi masalah yang cukup teknis, artinya tidak spesifik diatur dalam Scrum. Standarnya itu boleh to do, progress, dan kemudian kalau misalkan mau didetilkan lagi, seperti yang sudah tersedia di ClickUp itu, ya boleh-boleh saja gitu. Poinnya itu. Kemudian dilanjutkan lagi ke, oh ya BTW ini kita mungkin yang bertanya dibatasi ya. Tadi kan kita mulai jam 8, kemudian sekarang jam 8.32. Jadi mungkin teman-teman diperbolehkan bertanya sampai BKS jam berapa sih? 8.45 ya? Ya, jadi pertanyaannya di stop sampai 8.45 gitu. Sedangkan nanti kita jawab sampai selesai gitu. Atau misalkan kalau nggak selesai kita lanjutkan di grup diskusi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Dimas Seto Wicaksana. Mau tanya perbedaan antara product backlog sama user story, apakah itu dua hal yang berbeda? Product backlog dan user story. Oke, mangga kepada Kang Ihsan sambil buka ini ya. Mungkin nyari image aja gitu biar gak lebih gampang jelasinnya. Oke, betul, setuju ya. Nah, tadi
gitu. Oh, ini pertanyaannya Nah, belum selesai ya? Sorry San, pertanyaan belum selesai nih. gimana tuh? Mau tanya perbedaan antara product backlog sama user story, apakah itu dua hal yang berbeda? Saya baca dari artikel, product backlog itu isinya juga user story yang telah diurutkan sesuai prioritas. Apa benar seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Itu Benar. pertanyaan. Mungkin jawabannya biar lebih singkat ya itu benar. Jadi dilihat di sini, nah ini kayak saya lebih gedein lagi. Nah ini produk backlog itu sebenarnya isinya kumpulan dari story-story, terus apa namanya? Iya jadi intinya tuh produk backlog itu ini kumpulan dari story yang udah diurutin dari prioritasnya gitu, yang atas tuh lebih penting dari yang bawahnya, kurang lebih gitu. Biar lebih cepat kalian bisa bahas. Oke, ya siap. Terima kasih kepada Kang Isan karena sudah menjawab, walaupun jawabannya adalah tercantum di pertanyaannya gitu ya. Jadi benar product backlog itu memang kumpulan dari user story yang diurutkan gitu. Selanjutnya, kalau dari Alin, kalau bobot task 15 itu bagaimana? Ini gimana ya maksudnya? Dia paham nggak, San? Enggak paham juga nih ya pertanyaannya. Jadi mungkin bisa dijelasin lagi apa namanya, Alin? Iya, maksud dari pertanyaan ini seperti apa gitu maksudnya? Biar jadi diskusi aja kali ya. Soalnya mungkin kita belum nangkep nih pertanyaannya bobot tas 15 tuh gimana. Atau mungkin ada peserta lain yang memahami sekali ini pertanyaannya seperti apa? Oh ya, itu Alinnya ada tuh. Halo? Halo? Masuk. Ya gimana? Belum. Oh, ini ada yang ngejelasin nih, San. Coba lihat di chat yang paling bawah. Bobot task dibatasi 15 yang langkah-langkah simulasi, Mas, kayaknya. Di skenario ada pembobotan task yang 15, skenario. Oh, iya terus gimana? Gitu. Maksudnya kayak Coba pertanyaan diulang lagi, dituliskan kembali nih. Ada di skenario pembobotan task yang 15. Jadi itu sebenarnya 15 itu istilahnya kita gambarnya si velocity timnya gitu. Walaupun 15 itu sebenarnya deep banget sih kan. Sebenarnya kalau misalkan satu tim itu biasanya satu orang tuh sekitar 20 user story. 20 poin gitu biasanya. Tapi kalau ini bobot tas 15 itu bagaimana? Ini bagaimana yang dimaksudnya tuh saya bingung, kayak harus menjelaskan apa dari pertanyaannya ini gitu. Itu ada penjelasan lagi dari chatnya. Oh, I see. 15 itu tuh jam kah atau apa? Oh, oke. Nah, sebenarnya yang kemarin di soal simulasi 2 itu yang lebih ditekankan itu lebih ke arah ini sih, pembobotan tas menggunakan skema poin gitu. Jadi mau skema poinnya itu sebenarnya bakalan jadi terserah masing-masing teman-teman gitu ya. Mau bikinnya tuh kayak satu itu gampang, 2 itu susah, 3 itu susah banget gitu. Misalnya kayak gitu boleh. Tapi kayak mau bikin kayak format yang umum dipakai tuh sebenarnya Fibonacci, kayak 1, 2, 3, 5, 8, 13 kayak gitu. Itu tuh jadi di pembobotan itu berdasarkan tingkat kesulitan tasnya. Dan itu biasanya ketika masuk ke sprint itu di-define sama orang yang ngelakuin pekerjaannya itu sendiri gitu. Jadi dia kayak tahu, ini tas ini menurut saya bobotnya segini nih karena gini gitu. Ini saya masukin segini nih. Kurang lebih gitu sih. Jadi itu bukan dari sisi jam ya, itu lebih dari sisi tingkat kesulitan tas yang disederhanakan sebenarnya. Jadi
kenapa pakai poin itu biar kita nggak repot ngurusin waktunya, justru kayak nanti kalau misalnya kita set ini berapa jam, ini berapa jam, ini berapa jam, itu tuh jadinya malah nggak tepat juga karena apa namanya, bisa jadi estimasinya tuh satu nggak tepat, kedua tuh kita kayak terlalu overestimate gitu, karena terlalu nge-put effort ke hal-hal nge-estimasi gitu yang sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu dibanding ngerjain tasnya gitu. Jadi makanya di bagian estimasinya tuh sebenarnya dibikin lebih sederhana dengan poin. Kurang lebih gitu Alin. Mungkin penjelasannya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, monggo aja, takutnya kurang jelas. Ya, silakan kalau ada yang masih mau menanggapi atau mempertanyakan kembali. Oke, baik. Cukup jelas berarti Kang Isan ya. Tadi pertanyaannya sampai ke selanjutnya ada dari Kang Rendra Suwondo. Apakah story point itu berkorelasi dengan waktu? Story point berkorelasi dengan waktu? Karena sempat baca juga story point tidak berkorelasi, jadi makin bingung Kang. Story point berkorelasi dengan waktu. Gimana nih San? Kayak yang mungkin kayak yang tadi jawabannya Kak Alin ya. Jadi sebenarnya korelasi lebih tepatnya itu adalah ke tingkat kesulitan si pengerjaan tasnya. Jadi ini kayak apa namanya? Dia satu tapi ternyata ngerjainnya lama karena mungkin ada dependensi ke tempat lain gitu. Nah itu bisa aja terjadi gitu kan. Atau kadang biasanya kita sebutnya blocker gitu. Jadi apa namanya, story point itu nggak berkorelasi sama waktu gitu. Jadi karena si story point itu konsepnya juga sebenarnya menyederhanakan si estimasinya gitu. Jadi ketimbang strict banget pakai waktu, ini kamu harus 2 jam selesai ini, kamu harus berapa jam selesai ini, itu kita bebasin ke yang ngerjain supaya mereka kan balik lagi ya teori Scrum itu menggunakan teori manajemen yang teori Y gitu kalau di teori McGregor. Jadi ketimbang kita suruh apa namanya istilahnya kasarnya kayak lu ngerjain ini cuma waktunya segini, kamu ngerjain ini waktunya segini, tapi itu jadi kayak yaudah nih kita bebas kasih ke kamu mau define berapa, tapi ya yang ya responsible ya dalam mendefine itu gitu, kurang lebih gitu. Oke, siap. Jadi dikasih ke merekanya apa namanya ngedefine-nya gimana. Jadi korelasinya bukan ke waktu ya, tapi pembobotan itu sendiri, penyederhanaan pembobotannya. Selanjutnya, by the way, ini udah 24.2, jadi 3 menit lagi kita akan tutup untuk pertanyaannya gitu. Ini mungkin dipersilakan buat teman-teman yang masih ada kebingungan-kebingungan, kegelisahan-kegelisahan, disampaikan di sini. Selanjutnya dari Muhammad Syahrul, izin bertanya lagi Kang, perihal tas kayak setup web browse, tas kayak setup web server, database server, pemilihan framework, dan lain sebagainya, ini otomatis masuk ke user story paling priority atau bukan? Nah, mungkin ini bisa dijelasin lagi nggak? Di sini atasnya bilangnya atas tapi bawahnya user story ya. Mungkin bisa jelasin dulu apa namanya Syahrul. Syahrul hadir. Lebih enak nih kalau disampaikan langsung nih, kenapa ini bro? Iya, coba apa namanya maksudnya ini misal kayak ada pas setup web server, database server, terus kayak pembuatan database-nya itu tuh masuknya ke user story yang prioritas ya kan biasanya kalau user story prioritas cuman saya sebagai misal sebagai pengajar pengen materi supaya saya bisa ya dan seterusnya lah. Iya. Nah itu tuh kan udah dijelasin itu tuh misalnya pakai framework A, terus web servernya pakai Apache atau Nginx, terus
database-nya pakai MySQL atau mau kan nggak dijelasin kan, Iya, itu gimana gitu. benar. Oke. Jadi gini nih, mungkin kayak apa namanya, biar Syahrul dapat gambaran ini nih bedanya apa namanya, bedanya yang tradisional sama manajemen tradisional sama mungkin si Scrum gitu ya. Kalau si Scrum jadi kayak eh, ketimbang misalnya kita milih duluan di depan nih apa namanya, kita mau setup server pakai apa, database server pakai apa, framework pakai apa, itu tuh jadi urusan kedua setelah user story-nya gitu. Jadi misalnya user story-nya katakanlah tadi ya, sebagai guru saya mau ngelihat nilai murid saya supaya apa namanya, ya gimana ya, sebagai guru saya mau lihat raport secara online supaya saya dapat dengan mudah mengawasi nilai murid-murid saya gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan nanti misalnya butuh tuh apa namanya? Oh, dia butuh ngelihat raport, berarti dia butuh database. Nah, database-nya apa? Itu sebenarnya nanti dari user story itu kan bakal dipecah jadi tas-tas lagi ya, tas-tas kecil gitu. Istilahnya sebenarnya apa sih yang harus dilakukan biar si guru tadi tuh bisa ngeliat raport, oh gue harus menentukan apa namanya, mau pakai web server apa nih, mau pakai database server apa, mau milih framework apa, mau pakai yang uh, apa namanya kayak MVC biasa gitu atau gimana gitu. Itu kan apa namanya uh, masuknya kan udah detail ya, ranahnya detail. Nah di yang ranah detail itu sebenarnya masuknya kerjaannya sih development team, dan itu dia ngedefine hal itu di tasnya, jadi bukan di level story gitu. Mungkin bisa ngejawab ya Syahrul. Siap Kang, kasih Bang. Oke. Jelas. Oke, siap. Terima kasih kepada penanya dan Kang yang sudah menjawab. Jadi itu di ranah yang teknis yang detail dan itu berbeda dengan apa user story. Jadi bahwa setelah ada user story kemudian nanti dibikin task dan itu nanti jatuhnya adalah tanggung jawab dari development teamnya. Selanjutnya Chef Mukarom masukkan lagi Diki Ermawan dari Kang Diki Ermawan. Isi dari produk backlog apakah memang selalu user story? Selalu user story. Jawabannya iya. Jawabannya iya, cuman mungkin yang harus di note gini, apa namanya, formatnya bakalan selalu format user story. Tapi ketika kita bilang itu user story yang udah granula, udah cukup kecil atau enggak, itu kita nggak tahu. Jadi apa namanya, seringkali kayak si product owner tuh juga bakalan define-nya terlalu general gitu, sehingga dia kayak mungkin sama development team-nya, oh ini lebih tepat jadi epic nih kita karena harus mikirin A, B, C, D, E, F, G misalnya. Nah biasanya formatnya bahkan kayak sampai ke epic juga, kalau misalkan teman-teman lihat formatnya itu sebenarnya sama juga, kurang lebih sebagai apa, saya mau apa, supaya apa gitu. Cuman apa namanya, level of detailnya mungkin yang lebih beda. Cuman ya formatnya bakalan selalu mengikuti format itu biasanya. Oke, jadi produk backlog format utamanya memang user story, cuman tingkat detailnya bisa berbeda di dalamnya gitu. Kita next dulu. Sekarang sudah 20.47, jadi mohon maaf kalau misalkan yang bertanya lebih dari 20.45 itu tidak dijawab di sini, tapi nanti kalau misalkan ada kita melanjutkan ke grup diskusi gitu. Dari Kausar Aziz, untuk Mas Dodi kolom di Jira juga bisa ditambahin kok referensi untuk buku. Oke. Ini informasi. Next dari Mufti Khalimi. Izin bertanya, untuk pendefinisian task di dalam story apakah kalimat yang digunakan harus teknis banget? Misalkan story-nya sebagai klien saya ingin aplikasi memiliki fitur diskusi agar bisa berinteraksi dengan pengguna lain. Terus untuk tasknya membuat UI, halaman diskusi dan sebagainya. Wah ini gimana San? Itu mungkin kalau jawabnya harus teknis banget, sebenarnya saya nggak suka kata banget sih, karena itu jadi subjektif, jadi agak subjektif gitu. Banget tuh segimana gitu kan. Tapi sebenarnya harus teknis itu iya, tapi sampai selevel apa? Itu sampai selevel apa namanya, satu timnya tuh sebenarnya bisa tahu apa sih sebenarnya yang dikerjain itu sama si
orang yang ngerjain tasnya. Misalnya kayak, saya mau membuat halaman UI diskusi gitu. Saya membuat UI halaman diskusi. Ini cukup transparan nggak buat timnya bisa tahu, oh sebenarnya UI yang mau dibuat itu seperti apa sih? Kan mungkin bisa jadi bingung ya, kayak kadang nanti kalau misalkan kita nge-define-nya cuman kayak gini, kita bakalan bingung nih, kayak lagi sprint, sekarang lagi ngapain? Lagi membuat halaman UI, besok ngapain? Lagi membuat halaman UI juga, itu misalnya bingung kan. Tapi kan kita misalnya bisa pecah nih, halaman UI itu misalkan ada button, terus ada kita mau bikin bentuk menu karusel, atau kita mau bikin lagi dalamnya tuh ada list-list dan segala macamnya. Kita mau bikin navbar di atasnya atau apa kayak gitu. Nah itu kan bisa dipecah-pecah jadi kayak gitu ya. Misalnya ini kan kalau kasus di sini kan lebih ke arah front end gitu ya. Jadi uh, dibanding kita bikinnya misalnya kayak sesimpel membuat halaman UI itu tuh kita bakalan better menjelaskan itu ke orang lain kalau misalkan udah lebih detail. Makanya yang saya tekanin tuh sebenarnya teknis, tapi sampai teknis di mana satu timnya tuh bisa paham gitu apa yang lagi dikerjain. Kurang lebih gitu sih, biar kayak nggak menimbulkan kesan bahwa oh nih dari kemarin kok ngerjain halaman UI doang ya. Ini sebenarnya ngapain sih tasnya, nanti jadinya kayak mempertanyakan gitu kan. Ini sebenarnya ngerjain UI ngapain sih? Kayaknya kemarin di define-nya tasnya kecil tapi kok ternyata nggak kelar-kelar gitu. Ini kenapa gitu? Nanti kan jadi menimbulkan pertanyaan ke seluruh timnya gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Oke, menarik banget ya. Jadi dibuat secara teknis, cuman seteknis apa itu tergantung gimana teman-temannya akhirnya bisa saling memahami dia mengerjakan apa gitu di tasnya. Cukup jelas, mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kuis besok formatnya teori apa praktik di Project Management Tools? Waduh, kuis untuk besok belum fix sih. Maksudnya nanti kita kasih kabar lagi ya. Paling lambat kan biasanya itu sebelum sore lah mungkin ya. Sorenya jam berapa? Ya, sepertinya ditunggu aja ya gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya, tapi kita belum bisa menjawab besok formatnya seperti apa. Semoga bisa cepat dari kitanya juga habis ini memfiksasikan bentuknya. Selanjutnya dari Rendra Suwondo, user story dibuat oleh product owner. Kalau task dibuat oleh product owner juga atau oleh developer? Pertanyaannya sepertinya ini ya. Gimana Jun? Kebayang nggak San? User story dibuat oleh PO, kalau task dibuat oleh PO juga atau oleh developer? Jawabannya sebenarnya oleh cukup jelas sih. oleh developer gitu ya. Ya, oleh development timnya lah. Maksudnya jadi kayak task kan nggak cuma developer yang ini engineer atau dan segala macam. Bisa jadi ada UI anak orang UI orang yang user experience kayak gitu. Ya, cukup jelas sepertinya itu ya. Next, itu Fibonacci sepertinya. Ini yang tadi ya, yang memperjelas pertanyaan dari Alin ya. Skenario itu ada pertanyaan lagi nih dari DJ Hermawan. Di user story kan ada bobotnya. Lalu bobot untuk subtasknya itu bagaimana? Apakah total bobot subtask harus sama dengan bobot user story-nya? Tadi udah dibahas dia. Ini udah dibahas ya? Iya, tadi udah dibahas di pertanyaan sebelum pertanyaan yang di awal, mungkin nanti bisa kayak lagi biar kita bisa jawab pertanyaan yang lain. Iya. Ini mohon maaf ya, tadi udah terjawab. Mungkin nanti bisa dilihat lagi kalau misalkan, nanti kan ada video recordingnya. Semoga nanti bisa kita cepat upload, terus teman-teman bisa lihat lagi gitu jawabannya. Selanjutnya dari Cipta Asahlantusai. Nama aslinya keren banget. Lama sprint ditentukan dari apa ya, Kang? Sprint ditentukan dari apa? Ditentukan dari kesepakatan timnya mau mengerjakan sprint dengan durasi berapa, atau enggak ditentukan dari kebijakan perusahaan. Misalkan kita
kita biar misalnya perusahaannya lagi dalam kondisi yang butuh cepat berubah nih. Jadi kayak apa namanya, pace development-nya harus cepat gitu. Jadi kayak bisa jadi sprint-nya jadi cuma 1 minggu gitu, itu bisa aja. Tapi kalau misalnya, oh ternyata company kita udah cukup stabil dan segala macamnya, jadi supaya menghindari kesalahan dalam development, kita supaya lebih, apa namanya, flow-nya lebih bagus, itu kayak jadi dijadiin sebulan aja misalnya sprint-nya, itu ya nggak masalah. Jadi itu sebenarnya lebih ke kesepakatannya aja. Karena si sprint ini waktunya tuh dibikin tetap gitu. Jadi kayak apa namanya, di waktunya tuh nggak jadi hal yang kayak dipermasalahkan banget gitu. Tapi yang lebih permasalahan tuh kayak di waktu itu apa yang bisa kita selesaikan gitu. Lebih ke situ sih. Oke. Jadi lama sprint ditentukan oleh kesepakatan dari tim dan kondisi dari perusahaan. Next, dari Abdul Rauf, Kak, sprint review ada tugas undang teman dan review board orang lain, sedangkan saya biasanya baru sempat kerjain besok, baginya sepertinya kurang waktunya. Apa yang harus saya lakukan? Ya mungkin ada bisa dikomunikasikan kepada peserta yang available besok sebelum jam 8, mungkin rentang berapa menit gitu, 30 menit, untuk bisa mereview boardnya saudara Abdul Rauf gitu ya. Atau kemudian kalau misalkan mereview board orang lain sebetulnya jadi nggak masalah kan, mau besok juga walaupun mungkin peserta udah di review oleh banyak orang, tapi ya saudara Abdul Rauf ini tetap bisa ngelihat board temannya dan ikut-ikutan memberikan komentar gitu, mereview. Ya, Atau gimana? Ada ide nggak, San? Minta invite-nya dari malam ini gitu kan. Oh iya, di invite dari sekarang aja nggak apa-apa. Besok pagi tinggal nulis aja gitu, atau kayak minta masukin ke boardnya itu malam ini gitu. Yeah. Mungkin dia pengen announce juga nih sekalian gitu, biar mohon teman-teman dibantu ya yang belum bertukar-tukar ini email untuk saling mengoreksi. Jadi rame kan grupnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya, karena 844 ini dari Agatha dia. Kalau di next gen kan nggak bisa add subtask, itu diakalnya pakai child issue atau bukan? Ini ente paham nggak, San? Nah sebenarnya kemarin pas lagi nyoba pakai Jira tuh kita saya nyobanya gitu sih, bukan yang pakai next gen. Jadi mohon maaf kita belum punya praktisnya di situ. Cuman nanti bakalan mungkin teman-teman yang pakai next Jira yang next gen tuh mungkin bisa menjawab kali ya. Cuman harusnya gini Agatha mungkin yang bisa saya kasihinnya itu adalah coba dilihat aja apakah nanti akhirnya si child issue-nya itu bisa nah itu ada yang jawab tuh pakai next gen, betul pakai child issue. Ya sebenarnya tadi yang sempat di state di diskusi di atasnya itu kan ada ini ya, soal makainya tuh gimana sih caranya. Sebenarnya yang penting tuh adalah traceability-nya nanti. Jadi kayak apakah sih dengan bikin child issue itu dia bakalan kelihatan hubungannya sama user story-nya gimana atau enggak, itu nah di situnya sih nanti yang harus dicek, kurang lebih gitu. Jadi kayak mungkin yang di sini tuh yang bakalan saya kasih tahu tuh ke arah konsepnya gitu ya, minimal kayak praktisnya tuh kayak teman-teman mau di tools apapun sebenarnya kayak nanti teman-teman lebih ke mau pakai tools ini kayak ya udah konsepnya Scrum itu gini, kira-kira kalau kayak gini yang harus diperhatiin tuh apa ya, misalnya define task tuh di mana ya, jadi kayak pakai subtask atau pakai child issue. Nah itu sebenarnya nanti nggak masalah kalau misalkan teman-teman mau lompat-lompat ke tools manapun asalkan tahu kayak ternyata yang penting tuh sebenarnya bisa ke link child issue ke user story yang mana misalnya kayak gitu. Iya, mantap sekali. Jadi jawabannya di bawah. Jawabannya dijelaskan ya sama Kang Fikri Helmi ya. Jadi itu
ketika pakai NextGen betul pakai child issue, karena fitur subtask di klasik sama child issue di NextGen sama aja gitu, hanya beda nama. Make sure ya, semoga udah sure ya. Tapi tadi bagus juga poinnya dari Kang Ihsan adalah bahwasannya ketika kita memahami substansi dari pengerjaan Scrum-nya, nggak jadi masalah nanti kalau misalkan menggunakan tools apa gitu. Semoga teman-teman bisa lebih fokus ke sana juga. Ya mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu, kita sudahi dulu. Semoga habis ini kita bisa, yang belum ngerjain bisa mengerjakan gitu, udah bisa submit, bisa saling koreksi, saling review. Kalau mau ada diskusi-diskusi lewat grup Telegram boleh banget. Kalau misalkan ada pertanyaan yang pengen personal misalnya juga boleh ke Kang Ihsan gitu. Kalau ke saya ya boleh juga. Kalau kuis semoga nanti deh besok pagi bisa, besok siang, besok sore. Nanti akan segera diinfokan kepada teman-teman semua tentang kuis pekan ketiga. Teman-teman fokus dulu aja menyelesaikan. Mungkin udah pada selesai kali ya, makanya nanya gitu ya. Iya. Baiklah, kita sudahi aja. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sesi diskusi malam hari ini. Semoga teman-teman semua tercerahkan, ada ilmu yang bisa didapat, dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya Juni Amir Syuhada bersama Ihsan Budi Adiatma. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Iya,